Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Nurholis dan Bapak Rahmat, dan juga teman-teman peserta yang masuk dalam finalis lomba video ABBN. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti Zoom di kegiatan AP Corner kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengambil tajwid knowledge maupun explicit knowledge dari masing-masing sekolah sehubungan dengan manajemen keuangan yang berlaku di sekolah masing-masing. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang bagaimanakah knowledge capture yang ada di sekolah kami, yaitu tentang pembuatan RKS dan pengelolaan aset. Perlu kita ketahui bersama bahwa knowledge capture manajemen keuangan sekolah sangatlah penting karena merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan manajemen keuangan di sekolah itu dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan dan pengendalian. Hal ini untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan pembangunan di skala bidang baik dari segi sarana prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk memenuhi sasaran tersebut diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu adanya dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan juga dana pendamping dari provinsi yaitu BOP. Dalam pembuatan RKS di sekolah kami, langkah-langkah yang kita lakukan adalah diantaranya membentuk tim, analisa konteks, penetapan di tujuan sesuai 8 SMP, kemudian membuat EDS, penyusunan anggaran, kemudian strategi pelaksanaan program, planning supervisi dan monitoring evaluasi, serta yang terakhir penjadwalan pelaksanaan program. Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan RKS ini adalah membentuk tim penyusun RKS. Melalui tim penyusun RKS ini, maka nanti akan bisa dijabarkan lebih mendetail tentang rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun. Melalui analisa konteks ini, maka segala kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari sekolah kita dapat diketahui. Dan analisa konteks ini pada intinya akan menemukan potret nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara objektif dalam bentuk profil sekolah. Langkah yang ketiga adalah penetapan tujuan sekolah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa 8 standar nasional pendidikan itu diantaranya standar isi, proses, kelulusan, kemudian pengelolaan, penilaian, pembiayaan, sarana, prasarana. Dan yang terakhir adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Secara substansi, tujuan tersebut lebih menitik beratkan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Tujuan harus menggambarkan mutu dan kuantitas berstandar nasional yang ingin dicapai dan terukur juga agar mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Kemudian yang keempat adalah membuat EDS, evaluasi diri sekolah. Dengan evaluasi diri sekolah ini, maka dapat membandingkan antara kondisi nyata sekarang dengan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan tuntutan dari 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang kelima adalah penyusunan anggaran, yaitu menyusun rencana biaya baik pada besar dana, alokasi, dan sumber dana. Dan selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan 1 tahun. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Kemudian yang keenam adalah menyusun strategi pelaksanaan program.
Perumusan atau penyusunan strategi pelaksanaan program ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, ataupun strategi yang jitu, efektif, efisien, dan fleksibel untuk dilaksanakan. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan ataupun workshop, seminar lokal karya, temu alumni, kunjungan, in-house training, matrikulasi, remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan teknis secara rutin, dan mungkin masih banyak lagi. Dan dalam perencanaan pelaksanaan strategi ini harus mempertimbangkan adanya alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, dan fasilitas. Kemudian yang ketujuh adalah merencanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Sekolah merencanakan adanya supervisi, monitoring internal, dan evaluasi internal oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk oleh sekolah. Hal ini perlu dilakukan karena tanpa adanya langkah ini, sekolah akan cenderung berjalan tanpa adanya kejelasan dan kepastian. Langkah yang terakhir adalah penjadwalan pelaksanaan program. Dengan adanya penjadwalan ini sebagai pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus mengontrol pelaksanaannya. Kemudian materi yang kedua adalah tentang knowledge capture, pengelolaan aset di sekolah kami. Manajemen pengelolaan aset di sekolah kami dengan urutan pertama perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, inventarisasi, legal audit, pengoperasian dan pemeliharaan, penilaian, serta yang terakhir penghapusan dan pembaharuan. Yang pertama tentang perencanaan kebutuhan, hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam merencanakan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Untuk itu analisa SWOT penting bagi sekolah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dalam merencanakan kebutuhan dapat tepat dan sesuai sasaran. Kemudian yang kedua, pengadaan atau pemenuhan. Kegiatan pengadaan ataupun pemenuhan memerlukan analisis kebutuhan yang tepat dalam perencanaannya dengan mengedepankan kepentingan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi yang merupakan kegiatan pengadministrasian barang milik sekolah yang dilakukan antara lain dicatat dalam buku induk inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan barang non-inventaris, mutasi barang inventaris, dan daftar rekap barang inventaris. Semuanya ini dengan maksud untuk menentukan kondisi barang apakah rusak ringan, sedang, berat sebagai dasar untuk menetapkan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kemudian yang keempat adalah legal audit, yaitu proses pemeriksaan terhadap bukti legal dari aset. Yang kelima adalah pengoperasian dan pemeliharaan dengan memanfaatkan aset dalam kegiatan sekolah, kita operasikan semua barang dan aset sekolah. Kemudian kegiatan memperbaiki seluruh aset agar berfungsi seperti semula pada tahap pemeliharaannya. Yang keenam adalah tahap penilaian, ini berhubungan dengan estimasi nilai dari suatu aset. Kemudian yang ketujuh adalah penghapusan, proses kegiatan yang bertujuan untuk memusnahkan barang dari daftar inventaris. Hal ini dilakukan karena barang dan aset tersebut tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian yang terakhir adalah pembaharuan, yaitu berupa kegiatan pembelian untuk menggantikan barang atau aset yang telah dihapus. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.